Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 66. Jelas dia adalah karung anggur dan karung beras, tapi dia mengaku sebagai putra tertua dari keluarga. Wanita tua itu cukup kuat di usianya, tapi sayangnya matanya sudah buta. Pada saat ini, suara santai datang dari belakang Gu Qinglian melihat Long Zaitian perlahan masuk dari luar, dia berdiri di samping Gu Qinglian. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Gu Qinglian tidak bisa menahan sedikit gemetar di hatinya. Dia cemas, dan dengan cepat mengingatkan. Bisakah Anda tidak mengatakan beberapa kata? Tidak. Long Zaitian berkata dengan sangat rapi, dan kemudian dia mengambil tangan kecil Gu Qinglian, memegangnya di tangannya, dan berkata. Aku berkata, aku tidak akan membiarkanmu menderita keluhan apapun hari ini, dan tidak ada yang bisa. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan mengintip ke dalam sisi Long Zaitian. Wajahnya terasa hangat di hatinya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa pria ini sedikit tampan. Sampah ini, kamu berani memarahi nenek. Usir sampah ini. Sampah, keluar. Mendengar kata-kata itu, semua orang mendidih dan berteriak, karena takut teriakan itu tidak cukup keras, dan wanita tua itu tidak akan mendengar hal yang sama. Keturunan keluarga Gu saya selalu terpelajar, berkarakter, dan cakap. Anda adalah menantu dari rumah ke rumah keluarga saya, tetapi pada kenyataannya, Anda bukan orang keluarga saya. Anda tidak memiliki pendidikan, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke ambang batas keluarga Guku. Wanita tua itu memandang Long Zaitian dengan nada yang sangat tenang dan otentik. Lalu apa yang ingin kamu lakukan denganku? Long Zaitian bertanya dengan senyum sinis. Di sampingnya, Gu Qinglian menarik lengan bajunya erat-erat, menyiratkan bahwa dia tidak boleh terus berbicara. Xiao Hui, pukul sampah ini untukku. Wajah wanita tua itu tenggelam dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Oke, nenek, serahkan masalah sepele ini padaku. Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu dan berjalan menuju Long Zaitian dengan dua orang. Salah satu dari dua orang di belakang Gu Xiaohui adalah adik laki-laki Gu Meiling, Gu Xiaoming. Sampah, apakah kamu ingat? 5 tahun yang lalu, aku, Gu Xiaohui, yang menamparmu di pernikahanmu. Aku ingat saat itu, kamu adalah bajingan yang tidak berguna, dan kamu bahkan tidak berani melawan. Kamu juga seorang pria, jika itu aku akan lebih baik mati. Gu Xiaohui datang ke Long Zaitian dan berkata dengan arogan. Tentu saja saya ingat, 5 tahun yang lalu, Anda menamparkan wajahku. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata. Hanya senyumnya yang terlihat sedikit berbahaya. Saudara Xiaohui, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya, aku hanya akan menunggumu untuk mengusirnya, dan aku akan mengurusnya nanti. Sampah ini membuat adikku seperti ini, jika aku tidak menyelesaikan sampah ini hari ini, aku tidak akan dipanggil Gu Xiaoming. Gu Xiaoming tidak sabar untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengetahui bahwa saudara perempuannya dipukuli oleh pemborosan seperti itu, dia langsung menjadi marah. Apa yang terburu-buru? Gu Xiaohui melirik Gu Xiaoming dengan ekspresi sinis di wajahnya. Kemudian matanya kembali tertuju pada Long Zaitian. Ingat saja, Long Zaitian, saya ingin memberitahu Anda bahwa 5 tahun yang lalu, saya bisa menamparkan Anda dan membuat Anda tidak berani membiarkan Anda kentut, dan saya masih bisa melakukannya sekarang. Gu Xiaohui berdiri di depan Long Zaitian, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan sangat bangga. Benarkah? Mengapa Anda tidak mencobanya sekarang? Long Zaitian berkata dengan wajah dingin. Dia menjulurkan wajahnya dengan sangat canggung. Melihat ini, Gu Xiaohui menjadi sangat marah sekali. Sampah ini sengaja memprovokasi. Jantungnya sedang terburu-buru. Dia menamparkan pipi Long Zaitian. Namun, ketika tamparan akan mengenai wajah Long Zaitian, dia menemukan bahwa pergelangan tangannya benar-benar ditangkap oleh Long Zaitian, dan dia tidak bisa bergerak sekarang. 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya adalah pemborosan, tetapi sekarang, jika Anda berani menyentuh saya akan berani menghancurkan seluruh keluarga Anda. Long Zaitian dengan kuat meraih tangan Gu Xiaohui dan berkata dengan dingin. Sampah, aku memerintahkanmu untuk melepaskan, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Gu Xiaohui menyadari bahwa dia sedang dikendalikan oleh Long Zaitian, dan berteriak. Sampah, lepaskan saudara Xiaohui, atau kamu akan mati. Gu Xiaoming juga berkata dengan cepat. Benarkah? Karena dia ingin mati, aku akan membiarkan dia mati duluan. 5 tahun yang lalu, kamu memukul wajahku dengan tangan kananmu, dan hari ini aku akan menghapus tangan kananmu. Long Zaitian berkata, segera saat tangan mengerahkan kekuatan, dengan kekuatan satu tangan, lengan Gu Xiaohui langsung patah dari tengah, menekuk 90 derajat. Di ruang perjamuan, jeritan mendesis tiba-tiba terdengar. Setelah Gu Xiaohui, yang lengannya dicengkeram oleh Long Zaitian, mematahkan lengannya, kakinya melunak dan tubuhnya bergerak mundur tak terkendali. Sampah, kamu mencari kematian. Gu Xiaoming dikejutkan oleh perubahan mendadak, dia buru-buru berteriak, ingin melangkah maju untuk menghentikan Long Zaitian. Bang!
Tepat sebelum dia bisa bergerak, dia sudah terbang keluar, dan dia ditendang bersama dengan anggota keluarga yang maju bersamanya. Sampah, jangan gila. Wajah wanita tua itu berubah drastis ketika dia melihat situasi seperti itu, dan dia sangat ketakutan sehingga dia segera berdiri dan berteriak dengan keras. Gila, kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Setelah menendang Gu Xiaoming dan keduanya, sepatu datar Long Zaitian menginjak jari-jari tangan kanan Gu Xiaohui lagi. Ah! Gu Xiaohui menjerit kesakitan karena diinjak, dan butiran besar keringat mengalir di dahinya. Sejak 5 tahun yang lalu, kamu memukul wajahku dengan tangan kananmu, maka kamu tidak akan menggunakan tangan kanan ini. Di masa depan, belajarlah makan dengan tangan kirimu dan tingkatkan perkembangan otak kananmu. Long Zaitian berkata dengan dingin, menginjak 5 jari di sepatu datarnya. Ketika dia menginjaknya, Gu Xiaohui berteriak, dan dia hampir pingsan. Sampah, lepaskan Xiaohui, kamu sengaja menyakiti, kamu akan masuk penjara. Sampah, kamu sudah selesai, kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Cepat dan habisi sampah ini. Mereka mengutuk, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Mereka semua tahu dalam hati bahwa sampah ini gila hari ini. Sampah, lepaskan anakku, kamu akan mati untukku. Melihat situasi ini, Gu Yundong bergegas, tetapi Long Zaitian meraih lehernya dan membuangnya. Di sini, Ibu Gu Xiaohui, Liu Xi, sudah ketakutan. Melepaskanmu, aku mungkin membiarkanmu pergi tergantung pada suasana hatiku. Long Zaitian menatap Gu Xiaohui di kakinya dan berkata dengan ringan. Tolong, tolong lepaskan aku salah. Kata Gu Xiaohui cepat. Namun, aku hanya sia-sia. Bagaimana aku bisa layak atas permintaan maafmu dan permohonan dari tuan muda tertua keluarga Gu? Ini benar-benar menjengkelkan. Haruskah aku membiarkanmu pergi? Long Zaitian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, tipikal yang agak kontradiktif. Bab 67. Tolong lepaskan aku akan berlutut untukmu, aku akan minta maaf padamu, tolong. Gu Xiaohui menjerit kesakitan, bagaimana mungkin dia, seorang tuan muda yang tumbuh di rumah kaca sejak dia masih kecil, bisa menahan begitu kuat rasa sakit. Kalau begitu, berlutut dan tunjukkan padaku sekarang. Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh, dan melepaskan Gu Xiaohui. Hanya saja setelah Gu Xiaohui dibebaskan, orang itu merangkak pergi seperti pelari. Namun, kecepatan Long Zaitian begitu cepat sehingga Gu Xiaohui tidak bisa pergi, dan dia menendangnya di belakang lagi, menendangnya langsung ke dinding. Maaf, aku benci orang yang menarik kembali kata-katanya. Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh, sementara Gu Qinglian di samping melihat situasi ini, tetapi dia sangat cemas. Apakah kalian semua mati? Tangkap sampah ini untukku, bunuh dia, bunuh sampah ini. Gu Xiaohui merosot ke tanah dan berteriak keras, tetapi pada saat ini, semua orang saling memandang dan ragu-ragu. Saya tidak tahu apakah sampah ini minum obat hari ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu mudah tersinggung. Saya ingat bahwa sampah ini adalah orang yang lembut di masa lalu, bahkan jika ada yang mengejeknya atau bahkan memukulinya, dia tidak akan berani melawan. Apa yang kamu lihat, kemana perginya semua pria di keluargaku? Wanita tua itu berdiri, dia sudah sangat marah, sia-sia, begitu lancang di depannya, begitu banyak orang, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Apa yang harus saya lakukan dengan limbah ini? Dia bersandar di kursi dan dengan tangan menggenggam erat, sangat-sangat cemas. Nenek, kami sudah memanggil. Di kerumunan, seorang wanita berkata dengan pelan. Jelas, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang ingin menyentuh sampah ini, siapa yang tahu siapa yang akan menjadi orang sial berikutnya yang mengganggu sampah ini. Mari kita bekerja sama untuk menangkap sampah ini, dia sendirian, ada begitu banyak dari kita, apa yang kita takutkan. Pada saat ini, Gu Xiaoming berdiri dan memanggil. Setelah semua orang mendengar kata-kata itu, mereka memikirkannya, dan tampaknya, tidak peduli seberapa kuat sampah itu, hanya ada satu orang, dua kepalan tangan tidak terkalahkan oleh 4 tangan, dan mereka pasti akan dapat menangkap sampah jika mereka pergi bersama. Semua orang sampai pada pandangan yang sama hampir pada saat yang bersamaan. Kakak Xiaoming benar, mari kita pergi bersama dan menangkap sampah ini. Bagaimana jika dia bisa bertarung lagi? Kerumunan ramai dan otentik, meskipun momentumnya sangat besar, tetapi tidak ada yang mau melangkah maju, dan tidak ada yang ingin menjadi burung pertama. Orang lain bergegas di depan Anda, terlihat benar dan menakjubkan, faktanya, mereka semua bajingan. Long Zaitian menatap semua orang, sudut mulutnya terangkat sinis, dan mencibir tanpa ampun. Orang tua, ini adalah junior keluargamu yang berpendidikan, berkarakter, dan cakap. Bagaimana perasaanmu saat melihatnya sekarang? Long Zaitian menatap wanita tua dari keluarga Gu lagi dengan ekspresi menghina. Kamu, wanita tua itu menunjuk semua orang. Untuk sementara, dia sangat marah sampai kehabisan napas. Menghadapi ejekan Long Zaitian, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui, tetapi kata-kata yang keluar dari mulut Long Zaitian, itu menjadi rasa malunya.
Gu Xiaoming menggertakkan giginya dan bergegas menuju Long Zaitian lagi. Tepat sebelum dia bergerak, dia dicubit oleh leher Long Zaitian. Adapun bagaimana lehernya terjepit, Gu Xiaoming sendiri tidak tahu, brengsek ini bergerak terlalu cepat. Dia bahkan tidak sempat melihat gerakan Long Zaitian. Bagaimana bisa si brengsek ini menjadi begitu kuat? Gu Xiaoming kaget. Sial, persetan. Ayo pergi bersama. Ya, ayo pergi bersama. Para pemuda dari keluarga Gu ini semua meraung dan menyerbu ke arah Long Zaitian. Hanya saja Long Zaitian tidak panik sama sekali, tapi sebuah lengkungan mengejek muncul di sudut mulutnya. Bahkan jika kekuatannya hanya sebagian bagaimana para sampah biasa ini bisa menggertaknya. Bang bang bang. Di kerumunan, suara tinju bertabrakan dengan tubuh datang. Dalam 3 menit terakhir, tanah penuh dengan orang. Dalam pertempuran ini, satu-satunya orang yang berdiri adalah Long Zaitian. Melihat situasi ini, orang-orang di keluarga Gu semuanya diam dan tidak berani berbicara. Sekelompok sampah. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Long Zaitian, kamu. Wanita tua dari keluarga Gu gemetar karena marah, menunjuk ke Long Zaitian, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena ada napas yang tertahan. Tenggorokannya, pada saat ini bahkan tidak bisa berbicara. Meskipun lelaki tua itu tidak membuat surat wasiat, keinginan lelaki tua itu sebelum kematiannya sangat jelas, yaitu, setelah dia pergi, King Lian datang untuk mengambil alih semua yang ada di keluarga Gu. Dan sekarang, kau penyihir tua, kau duduk di posisi di mana kau tidak seharusnya duduk dan memamerkan kekuatanmu. Long Zaitian memandang wanita tua dari keluarga Gu dan berkata dengan acuh tak acuh. Gu King Lian, apakah kamu masih peduli dengan sampah ini? Butuh waktu lama bagi wanita tua untuk menahan kata-katanya. Pada saat ini, dia masih gemetar karena marah. Dia tahu bahwa sama sekali tidak ada cara untuk memarahi Long Zaitian. Dia hanya bisa mulai dengan Gu King Lian. Nenek. Gu King Lian tidak bisa membayangkan bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini, dan bahkan lebih tak terduga, pada saat ini, wanita tua itu akan menemukan terobosan dalam dirinya. Keturunan yang tidak layak, keturunan yang tidak layak. Gu King Lian, sampah ini adalah suamimu, kamu memanjakan suamimu seperti ini. Wanita tua itu menunjuk Gu King Lian dan berkata dengan marah. Ketika Gu King Lian mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba berubah, dia merasa sedikit tercekik. Nenek, kami sudah memanggil polisi, ini limbah menjadi gila, biarkan dia menjadi gila. Keluarga Gu kami dianggap sebagai keluarga terkenal di kota Linjiang. Kami langsung memanggil polisi ke Chen Xiangtian dan memintanya datang langsung untuk menangani masalah ini. Pemborosan ini, bahkan jika dia tidak mati, dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Wajah yang kejam dan asli, kali ini, dia akan membalas kebencian lama dan baru bersama. Biarkan sampah ini tidak pernah berbalik. Itu benar, tangkap sampah ini. Sampah, kali ini kamu selesai. Semua orang mengucapkan kecaman. Zaitian, apakah itu cukup? Gu King Lian datang ke Long Zaitian dan berbisik. Sekarang situasi ini tidak sama, tetapi jauh lebih buruk, dan semuanya jelas sudah sangat besar. Saya tidak mau, tetapi sampah yang membosankan selalu menyinggung saya, apa yang bisa saya lakukan? Long Zaitian tersenyum dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, di luar Feidu Villa, saya tiba-tiba teringat suara sirene, dan ada lebih dari satu mobil polisi ketika saya mendengar sirene. Bab 68. Sampah, kamu masih sombong, apakah kamu mendengar bahwa polisi ada di sini? Dan Chen Xiangtian datang sendiri, sampah ini selesai kali ini. Sampah adalah sampah, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu bisa bertarung? Dalam hal ini, sumber daya koneksi manusia itu semua penting. Yaitu, selama dia masuk, dia tidak akan pernah memikirkannya dalam hidupnya. Semua orang membicarakannya, tetapi Gu King Lian dan Wang Mei, yang berada di samping, memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Melihat hubungan antara Long Zaitian, tampaknya Chen Xiangtian sangat melindungi Long Zaitian. Sebelumnya, masalah Sun Hao telah dipelajari dari masa lalu, kali ini, wanita tua dari keluarga Gu, diperkirakan akan memukul paku. Di tengah hiruk-pikuk obrolan dan ejekan, seorang pria parubaya berseragam polisi masuk, dengan puluhan polisi di belakangnya, dan setelah memasuki rumah, mereka berbaris. Saya mendengar bahwa ada perkelahian di sini, di mana orang-orang sekarang. Chen Xiangtian masuk, tetapi dia tidak melihat Long Zaitian. Ini aku. Long Zaitian hanya berkata, Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, melihat ke sumber suara, melihat Long Zaitian dengan senyum di wajahnya, Chen Xiangtian jelas tertegun sejenak, dan terdiam beberapa saat. Direktur Chen, orang ini memukuli cucu saya Gu Shaohui, dan juga memukuli cucu perempuan saya Gu Meiling, mematahkan tangan cucu saya. Cucu perempuan saya juga impersonal. Dan putra dan putri keluarga saya di depan saya semua ditampar oleh ini. Ini seperti ini. Apa pendapatmu tentang ini? Wanita tua itu jelas lebih tenang dari sebelumnya. Setelah Chen Xiangtian datang, dia merasa jauh lebih santai. Tidak peduli seberapa kuat limbah ini, apakah dia masih berani melakukan sesuatu di depan polisi. Hanya saja setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Chen Xiangtian masih tidak bergeming, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali.
Direktur Chen, apakah Anda mendengarkan saya? Wanita tua itu bertanya. Apa yang kamu katakan? Chen Xiangtian kemudian menyadari bahwa dia ingin menyapa Long Zaitian, tetapi terganggu oleh wanita tua itu saat ini, dan dia sebenarnya sedikit marah di dalam hatinya. Direktur Chen, Anda di sini untuk melakukan tugas resmi, bagaimana Anda bisa begitu lalai? Limbah ini telah melukai cucu dan cucu saya. Bagaimana menurut Anda, para selebriti di kota Linjiang, bahkan beberapa orang yang sangat terkenal, harus memberi wajah, Chen Xiangtian? Apa yang harus saya lakukan? Itu mudah dilakukan. Biarkan cucu dan cucu Anda berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Long. Tulang murahan seperti cucu Anda juga memenuhi syarat untuk dipukuli oleh Tuan Long. Jika Tuan Long menghajar mereka itu adalah suatu kehormatan. Menghajar mereka juga mengotori tangan Tuan Long, bukankah seharusnya mereka meminta maaf kepada Tuan Long? Chen Xiangtian meluruskan pakaiannya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan mereka bahkan curiga ada yang salah dengan telinga mereka dan mereka salah dengar. Direktur Chen, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Sekarang sampah ini telah menghajar cucu-cucu saya. Anda meminta cucu dan cucu saya untuk berlutut dan bersujud ke tempat sampah dan meminta maaf. Wanita tua dari keluarga Gu juga tercengang. Apa yang terjadi? Apakah Chen Xiangtian ini gila? Tentu saja saya tahu apa yang saya katakan, dan apa yang saya lakukan. Chen Xiangtian berkata dengan dingin. Apa yang dilakukan ini? Itu tidak menangkap pemukulan, tetapi menghukum pemukulan. Operasi macam apa ini? Iya, operasi peri macam apa ini? Dunia ini gila, dan Direktur Chen benar-benar memanggil Long Zaitian dengan sebutan Tuan. Long Zaitian tidak lain hanyalah pemborosan, kualifikasi apa yang membuatnya dipanggil Tuan. Semua orang pulih dari linglung mereka, dan ada diskusi tanpa akhir lainnya. Direktur Chen, saya tidak tahu mengapa Anda melakukan ini, tetapi cucu-cucu saya dipukuli oleh sampah ini. Apa yang akan Anda lakukan tentang ini? Wanita tua dari keluarga Gu masih sangat bingung. Mendengar ini waktu, dia bertanya dengan sangat enggan. Kata-kata Chen Xiangtian membuatnya merasa bahwa dia tidak bisa mempercayai telinganya, dan dia bahkan curiga bahwa dia telah mendengar hal yang salah di belakang telinganya. Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas, biarkan cucu-cucu Anda berlutut untuk meminta maaf kepada Tuan Long, karena memukul cucu-cucu Anda mengotori tangan Tuan Long. Apakah saya belum mengatakannya dengan cukup jelas? Tuan Long memiliki status terhormat, bagaimana Anda bisa mempermalukan mereka? Chen Xiangtian berkata dengan wajah dingin, dan ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua berbisik dan meneriakkan keraguan. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Wanita tua itu juga sangat bingung dan berkata dengan ekspresi dingin. Jika Anda tidak melakukannya, tidak akan ada jalan. Tuan Long memiliki status bangsawan, tetapi Anda menyinggungnya. Anda melakukan kejahatan, dan kami tidak akan pernah mentolerir perilaku kriminal. Chen Xiangtian membusungkan dadanya, benar dan otentik. Dia lahir di zona selatan, Long Zaitian adalah raja zona selatan, dan bagi jutaan tentara di zona selatan, Long Zaitian adalah eksistensi seperti dewa, siapapun yang keluar dari zona selatan, semua memiliki kekaguman tertinggi untuk raja zona selatan. Long Zaitian juga kepercayaan pribadinya dewa perang untuk melindungi negara, dan raja zona selatan. Kemari, tangkap mereka. Wajah Chen Xiangtian dingin dan asli, dan polisi di belakangnya semua bergerak ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tunggu. Wanita tua itu tiba-tiba berbicara. Dia mendengarkan kata-kata Chen Xiangtian dan merasa bahwa Chen Xiangtian tidak bercanda. Dia sangat bingung, mengapa limbah ini begitu dihargai oleh Chen Xiangtian. Saya juga berharap agar Direktur Chen tidak ikut campur dalam urusan keluarga. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, jika Anda melakukan sesuatu yang tidak adil kepada Tuan Long, urusan keluarga Anda bukanlah urusan keluarga Anda. Wajah Chen Xiangtian dingin, tangannya di belakang, dia berbicara dengan dingin, kata-katanya nyaring dan kuat, dan suaranya nyaring, sehingga orang-orang yang berada di kerumunan yang ramai tidak berani berbicara. Chen Xiangtian, kamu bisa pergi sekarang, tidak ada yang harus Anda tangani di sini. Terima kasih banyak sudah datang. Pada saat ini, Long Zaitian akhirnya berbicara. Tapi nada bicaranya benar-benar merendahkan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu bahkan lebih membingungkan. Keberadaan seperti apa yang ada Chen Xiangtian di kota Linjiang, limbah ini, berani-berani berbicara dengan Chen Xiangtian seperti ini, dunia benar-benar gila, dan pemborosan juga sangat gila. Tuan Long, inilah yang harus saya lakukan. Jika ada ketidakadilan bagi Anda dengan sampah ini, maka apa yang terjadi di sini tidak sesederhana urusan keluarga-keluarga Gu. Bahkan jika Anda bisa menelan nafas ini, aku, Chen Xiangtian, aku juga tidak bisa mengambil napas ini. Chen Xiangtian datang ke Long Zaitian, membungkuk sedikit, dan berkata dengan sangat hormat. Jangan khawatir, ketika aku membutuhkanmu, aku secara alami akan mencarimu. Aku sudah mengerti niatmu. Kamu bawa orang-orangmu dan pergi dulu. Long Zaitian hanya mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, wajahnya acuh tak acuh dan sangat otentik.
Nada pidato ini seolah-olah statusnya jauh lebih tinggi daripada Chen Xiangtian.